Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswi dari Program Studi Tasawuf dan Psikoterapi semester 3, mata kuliah Sosiologi, ingin mempersembahkan kisah nyata tentang ukhuwah, ta'awun, dan juga menjaga ibadah di tengah ujian. Di tengah kesibukan kuliah, musibah bisa datang kapan saja. Yunita, salah satu mahasiswa kami, mengalami patah tulang ringan akibat terjatuh di tangga kampus. Beberapa temannya pun menghampiri dan memberikan pertolongan kepadanya. Astagfirullahaladzim, tangan kenapa Yunita jatuh? Kita mikirin dulu ya, pelan-pelan, jangan dipaksa. Ini aku bawa kayu kecil karena rasa daging. Terima kasih ya teman-teman. Sama-sama, kita kan di sini buat bantu kamu. Wah, udah jam segini, kalian mau sholat apa? Yuk. Tapi kalau kondisimu kayak gini, kamu harus tayamum. Gimana kalau kita bantu kamu wudhu, tapi tangan kiri kamu nggak usah kena air aja, gimana? Takut merepotin kalian. Ini bukan tentang repot, ya, tapi ini ta'awun. Kita bantu kamu ibadah sebisa kamu. Allah juga nggak memberatkan kok. Kita bantu aja tangan yang dengan tayamum, nah nanti bagian yang lain dengan wudhu. Karena Allah berfirman, "Tata'awanu 'alal birri wa taqwa." Tolong menolong Allah dalam kebaikan dan takwa. Oke, ayo wudhu. Dalam kebersamaan sholat, tercipta ketenangan jiwa. Bukan hanya tubuh yang saling mendukung, tapi ruh yang saling menguatkan dalam mengingatkan Allah. Inilah yang disebut tasawuf dalam keseharian, memberi keterangan batin melalui kehadiran dan ketulusan. Seperti kata Imam Ghazali, hati yang sehat adalah hati yang dipenuhi cinta kepada Allah dan kasih sayang kepada sesama. Hari itu aku belajar bahwa keimanan bukan hanya soal beribadah secara individual, tapi juga bagaimana kita semua saling menguatkan dalam ketaatan kepada Allah. Dan aku belajar bahwa persaudaraan yang sejati itu bukan hanya berbagi kesenangan, tapi juga berbagi ujian. Aku jadi semakin tahu makna ta'awun itu bukan hanya sekedar membantu, tapi membantu dengan hati yang ikhlas dan penuh kasih. Dan aku menyadari bahwa sebagai perempuan muslimah, kita juga mempunyai peran besar dalam membangun ukhuwah. Bukan hanya sesama perempuan, tapi juga saudara seiman. Alhamdulillah ya, kita saling melengkapi. Itulah indahnya ukhuwah Islamiyah. Apa yang kita saksikan adalah contoh nyata dari kerjasama, empati, dan dukungan spiritual. Bentuk interaksi sosial yang memperkuat ikatan kelompok. Menurut Durkheim, tindakan keagamaan bersama menciptakan solidaritas mekanik. Ikatan yang didasarkan pada kesamaan nilai dan keyakinan. Ketika 3 orang ini bekerja sama membantu Yunita, mereka tidak hanya menyelesaikan masalah fisik, tetapi juga memperkuat ikatan spiritual mereka. Dari teori interaksi simbolik, tindakan sholat bersama menjadi suatu simbol empati dan juga kebersamaan yang mendalam. Setiap gerakan, setiap kata menjadi bahasa cinta tanpa kata. Dari perspektif Islam, ini adalah ta'awun, yaitu tolong-menolong dalam kebaikan. Dan dari sudut tasawuf,
Tindakan ini merupakan suatu bentuk ihsan, yaitu berbuat baik dengan sepenuh hati, dan juga rahmat, yang berarti kasih sayang yang melahirkan ketenangan. Memberi ketenangan batin kepada saudara yang sedang ujian adalah psikoterapi Islami yang sesungguhnya menyembuhkan bukan hanya dengan obat, tetapi dengan kehadiran penuh makna. Terima kasih dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.